perkenalkan nama saya Nurul Aflah, NIM 19030 dari kelas reguler A. Sekarang saya sementara duduk di bangku kuliah Akademi Farmasi Yamasi. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Thank you for taking your time to watch this video. Well, sesuai judul video kali ini, saya akan membahas tentang modul etnofarmakologi yang telah saya kerjakan. Pada modul ini dibagi menjadi 5 bagian. Untuk modul yang pertama, mengkaji tentang literatur penyakit. Pada modul kedua, mengkaji tentang observasi lapangan. Modul ketiga, mengkaji tentang inventarisasi etnofarmakologi tanaman. Modul keempat, mengkaji tentang kajian tanaman obat. Dan modul kelima, mengkaji tentang rancangan inovasi. Sebelum saya membahas lebih jauh, mari kita kenali dulu apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tumbuhan yang memiliki efek farmakologi dalam hubungannya dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh suatu bangsa. Atau etnofarmakologi merupakan kajian tentang penggunaan tumbuhan yang berfungsi sebagai obat atau ramuan yang dihasilkan penduduk setempat untuk pengobatan. Pada modul pertama, saya telah mengkaji tentang penyakit hipertensi dan penyakit rematik. Alasan saya mengkaji dua penyakit ini karena hipertensi dan rematik merupakan penyakit umum yang paling banyak disandang oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara. Pada modul 1 meliputi beberapa poin, yaitu pengertian penyakit, penyebab penyakit, gejala penyakit, pengobatan secara modern, dan pengobatan secara tradisional, serta kandungan senyawa metabolit yang terkandung pada tanaman obat yang digunakan sebagai pengobatan penyakit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kita mungkin sering mendengar tentang gangguan kesehatan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Namun, apa sih yang sebenarnya dimaksud hipertensi? Jantung dalam tubuh Anda akan memompa darah ke sel pembuluh darah, yang kemudian akan membawa darah ke seluruh tubuh. Normalnya kondisi optimal tekanan darah tidak melebihi 120/80 mm merkuri. Bila tekanan darah meningkat, maka akan terjadi hipertensi. Kondisi ini tentunya berbahaya karena jantung harus bekerja keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga berdampak pada pengerasan dan penyempitan arteri, juga gangguan jantung. Penyebab terjadinya hipertensi tidak diketahui dengan jelas, akan tetapi beberapa faktor dan kondisi kesehatan dapat memicu terjadinya hipertensi. Seperti kebiasaan merokok, kelebihan berat badan dan obesitas, kurangnya berolahraga, terlalu banyak kandungan garam yang diasup, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, stres, bertambahnya usia, faktor genetik, atau adanya penyakit lain seperti gangguan ginjal dan gangguan tiroid. Saat tekanan darah tinggi tidak terkontrol, gangguan kesehatan lain pun dapat timbul, seperti stroke, gagal jantung, disfungsi ereksi, gangguan penglihatan, serangan jantung, hingga gangguan ginjal. Studi mengatakan 1 dari 3 orang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hipertensi. Bila Anda mengalami gejala seperti sakit kepala yang sangat teramat, pingsan, gangguan penglihatan, nyeri pada dada, gangguan pernapasan, detak jantung tidak normal, darah pada urin, leher dan telinga berdebar, Anda mungkin mengalami gangguan hipertensi yang memiliki resiko lebih lanjut seperti gangguan jantung dan stroke. Secara umum, obat
Hipertensi dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama yaitu golongan diuretik, di mana obat ini bekerja mengurangi cairan di dalam tubuh. Contoh obatnya seperti furosemid, thiazid, dan spironolactone. Golongan kedua adalah obat-obatan yang bekerja dengan cara menghambat terbentuknya enzim penyebab hipertensi sehingga tekanan darah menjadi normal. Contoh dari obat-obat golongan ini seperti captopril, lisinopril, dan ramipril. Golongan ketiga adalah golongan angiotensin yang bekerja dengan cara menghambat enzim angiotensin 2. Contoh obatnya yaitu candesartan, losartan. Golongan keempat adalah obat-obat yang dikenal dengan calcium channel blocker. Pada golongan ini bekerja dengan cara menghambat ion cairan hipertensi di dalam tubuh sehingga tekanan darah menjadi normal. Contoh obatnya seperti nifedipine, amlodipine, diltiazem, verapamil. Golongan kelima adalah obat-obat yang bekerja memperlambat kerja jantung. Contohnya seperti bisoprolol, atenolol, dan propanolol. Adapun pengobatan tradisionalnya yaitu masyarakat menggunakan tanaman daun salam dengan cara direbus dan ditambahkan 3 gelas air, direbus hingga tersisa 1 gelas karena daun salam mengandung senyawa flavonoid di mana flavonoid sebagai antihipertensi. Selanjutnya kita bahas rematik. Apa itu rematik? Rematik adalah penyakit yang menimbulkan rasa sakit akibat otot atau persendian yang mengalami peradangan dan pembengkakan serta bisa menjangkiti persendian manapun pada tubuh. Rheumatoid arthritis disebabkan oleh adanya kesalahan pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh. Adapun faktor pemicunya yaitu karena faktor usia, faktor keturunan, kebiasaan merokok, minuman beralkohol, dan obesitas. Pengobatan modern untuk penyakit rematik dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu antiinflamasi non-steroid, di mana golongan ini berfungsi untuk mengurangi peradangan dan meredakan nyeri pada sendi akibat rematik. Salah satu contoh obatnya seperti ibuprofen. Golongan kedua yaitu kortikosteroid. Golongan ini mampu mengurangi peradangan, meredakan nyeri, dan kekakuan. Salah satu contoh obatnya seperti metilprednisolon. Golongan ketiga yaitu diazepam antirheumatic drugs. Obat ini dapat memperlambat perkembangan penyakit rematik. Salah satu contoh obatnya yaitu hidroksikloroquine. Golongan keempat yaitu biologic agents. Obat ini bekerja dengan menargetkan bagian sistem imun yang memicu peradangan sendi. Salah satu contoh obatnya yaitu anakinra. Untuk pengobatan tradisional penyakit rematik, masyarakat memanfaatkan rempah jahe dengan cara diparut halus, lalu ditambah air sebanyak 3 gelas, kemudian rebus hingga tersisa 1 gelas. Senyawa minyak atsiri pada jahe dipercaya mampu meredakan nyeri sendi. Pada modul kedua, mahasiswa diharapkan melakukan observasi dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dengan tujuan mendapatkan informasi dan mengenal lokasi kegiatan praktek etnofarmakologi di lapangan yang direncanakan. Pada proses kegiatan observasi, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh informasi yang jelas dan dapat menyimpulkan bahwa lokasi yang dipilih layak dijadikan lokasi praktek lapangan. Observasi yang saya lakukan yaitu pada masyarakat Makassar, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Manuruki, dan Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Adapun responden yang telah saya wawancarai atas nama Ibu Gaswati, umur 53 tahun, riwayat penyakit rematik. Responden selanjutnya atas nama Bapak Aburdin, umur 61 tahun, riwayat penyakit hipertensi.
Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah satu responden saya, bahwa terdapat pelayanan kefarmasian di wilayah Desa Babang. Namun, lokasinya lumayan jauh. Masyarakat sering menggunakan tanaman sebagai obat herbal untuk pengobatan masalah kesehatan. Masyarakat di Desa Babang biasanya menggunakan tanaman daun salam untuk pengobatan penyakit. Salah satunya adalah hipertensi. Pada modul ketiga ini, saya melakukan pendataan tanaman yang dimanfaatkan responden sebagai tanaman obat dan bagaimana cara responden memanfaatkan tanaman tersebut. Pada responden pertama, menggunakan tanaman daun salam untuk pengobatan hipertensi. Dengan cara pengolahan, disiapkan 7 lembar daun salam, lalu dicuci bersih, kemudian direbus daun salam dengan 3 gelas air bersih. Direbus hingga tersisa 1 gelas. Setelah itu, didinginkan lalu diminum selagi hangat. Lama pengobatannya dilakukan selama 1 minggu sebanyak 2-3 kali sehari. Pada responden kedua, menggunakan rempang jahe untuk pengobatan rematik. Dengan cara pengolahan, disiapkan rempang jahe, lalu dicuci bersih. Kemudian diparut, lalu direbus dengan 2 gelas air bersih, rebus hingga tersisa 1 gelas. Setelah itu, dinginkan rebusan dan disaring. Kemudian siap untuk diminum selagi hangat. Lama pengobatannya selama 3 hari secara rutin tiap pagi. Semua responden merasakan pada pengobatan tradisional yang dilakukan dapat mengurangi gejala penyakit yang diderita. Pada modul keempat, saya melakukan kajian pustaka terkait potensi tanaman berkhasiat obat yang digunakan masyarakat dalam pengobatan sesuai aktivitas farmakologi. Yang pertama adalah daun salam. Daun salam mengandung senyawa flavonoid yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua adalah rimpang jahe. Rimpang jahe kaya akan senyawa minyak atsiri yang dipercaya mampu meredakan nyeri sendi pada penyakit rematik. Pada modul kelima, saya akan melakukan rancangan inovasi dari hasil observasi yang saya lakukan, yaitu dengan melakukan penyuluhan serbuk daun salam untuk penurunan tekanan darah tinggi di Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Dengan harapan, serbuk daun salam ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk penyembuhan penyakit hipertensi. Sekian kajian etnofarmakologi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.